tibalah saatnya kali ini Misa ketar-ketir karena Yuda dan juga Tian memaksa dia untuk segera tes DNA kehamilannya, karena Tian mengatakan dengan tegas kepada Yuda dan memaksa kalau anak dalam kandungan Misa itu bukanlah darah dagingnya sendiri. Karena Tian sangat percaya dia tidak pernah menyentuh Misa sama sekali waktu mereka menikah, dan sampai detik ini dia tidak pernah dekat dengan Misa. Itu yang tidak diketahui oleh Yuda dan juga keluarganya sendiri. Dan Misa pun tahu betul dia tidak pernah disentuh oleh Misa. Namun Misa yang begitu sangat licik, dia tidak ingin berpisah dari Tian, dan dia pun akan cari cara dan jalan apa yang harus dia lakukan untuk tidak membuktikan kalau anak dalam kandungannya itu anak dari selingkuhannya. Di sini pun Tian mengejar Misa dan ingin memaksa Misa tes DNA kehamilannya itu agar Tian bisa terbebas dari Misa dan juga ayahnya mengetahui kalau ternyata selama ini Misa telah berbohong kepada mereka semua. Ketika Misa pun lari dari rumah sakit, di sini pun Vano yang sudah siap sedia ingin membantu Misa, dan dia pun merubah penampilannya sebagai perawat laki-laki dan dia pun menyembunyikan Misa, dan dia lewat di hadapan Yuda, Kinan dan juga Tian. Dan tidak lama kemudian ketika Misa sudah terbebas dari orang itu dan dia sudah sangat yakin kalau Yuda dan Tian tidak melihat mereka. Dan di sini pun tanpa sengaja Hana melihat ternyata Misa bersekongkol dengan selingkuhannya untuk lari dan ingin membuktikan kalau dia tidak akan mau tes DNA. Di sini pun Hana langsung mencegat mereka ketika Vano ingin membawa Misa lari dari rumah sakit itu. Dan di sini untung saja di mana Hana yang begitu sangat pintar, dia pun langsung mencegat Vano dan langsung menghubungi Tian, dan Tian pun segera datang ke sana dan dia menghubungi ayahnya sendiri Yuda agar Yuda melihat siapa Misa sebenarnya, agar Yuda tidak pernah menyalahkan Tian dan juga Hana selama ini. Dan dia selalu membela Misa agar Yuda melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata Misa menantu kesayangannya itu bukanlah orang baik seperti yang dipikirkan. Begitu juga dengan Robi, ayah Misa, biar dia mengetahui bagaimana putri tercintanya itu yang selalu dia paksa menikah dengan putranya sahabatnya yaitu Tian. Dan sementara itu Vano dan juga Misa yang berhasil lari dari Hana, dan dia pun di sini langsung membawa Misa ke hotel. Dan pas sengaja di mana Tian yang sudah mengetahui alamat hotel mereka, di sini pun dia langsung menggerebek Misa dan juga Vano. Dan di sini pun Misa begitu sangat ketar-ketir dan ketakutan. Tian yang sudah siap siaga membuat kamera di HP-nya sendiri agar Misa tidak bisa mengelak jika nantinya Yuda tidak percaya atas omongan apa yang telah dilontarkan oleh Tian dan tuduhan kepada Misa. Dan untuk saja Tian sangat pintar, dia pun langsung menghubungi ayahnya dan mengatakan segera datang ke hotel, di mana Vano dan juga Misa yang ingin lari agar dia tidak bisa membuktikan kalau ternyata Misa berselingkuh dari Tian selama ini. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Tian selama ini ternyata itu kenyataan, bukanlah palsu atau bukanlah Tian yang ingin bersama dengan Hana. Di sini pun Yuda begitu sangat syok dan terkejut, terutama itu Robi. Ternyata di mana perempuan yang dia bela-bela selama ini yaitu menantu yang dianggap dia baik ternyata adalah ular berkepala dua. Dan pada akhirnya pun Vano tidak bisa mengelak, di mana ternyata semua rencananya telah berhasil dia buat. Di sini Vano pun tidak menyangka kalau ternyata selama ini Vano lah yang menjebak dirinya dan ingin membuat rumah tangga Tian dan juga Misa berantakan dan agar Tian bisa bercerai dengannya. Di mana Tian menuduh Vano kalau ternyata selama ini Vano lah yang telah menteror Misa sehingga Misa sangat ketakutan. Dan di sini pun Hana begitu sangat lega, ternyata apa yang dikatakan Tian itu ternyata memang betul kalau dia tidak
pernah menyentuh Misa. Dan di sini pun Hana semakin cinta kepada suaminya karena dimana suaminya bisa menjamin dirinya tidak pernah menyentuh wanita lain selain istrinya Hana. Yuda begitu sangat marah sehingga dia pun emosional dan langsung memukul Vano dan mengatakan kalau ternyata dia mengkhianati keluarganya selama ini. Alangkah terkejutnya Misa dan juga semuanya ketika Vano mengakui semuanya kalau dia melakukan itu demi cintanya kepada Misa, dimana Misa yang begitu sangat syok dan terkejut, dia pun begitu sangat membenci Vano. Ternyata selama ini dia baik dan berpura-pura membela Misa dan mendukung Misa, ternyata secara perlahan dia malah menusuk Misa dari belakang. Tian pun sudah mendengar semuanya dan dia meninggalkan ayahnya Yuda dan juga Misa di ruang hotel itu agar mereka bisa melihat apa yang telah terjadi kepada Misa selama ini.